Tuhan, saya senang sekali hari ini berkenalan dengan Pati Bulung. Nah, ini tempat di mana kita belajar bersama, berbagi pengalaman, karena firman Tuhan yang kita renungkan, kita hayati menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Dan malam hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kisah tentang Gideon. Ini, oke. Dari Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1 sampai 8 ayat 3. Ini biasanya kalau di Pati Bulung dibaca dulu atau sambil jalan untuk pembahasan Bebas, bebas, membaca. terserah yang mimpin. Oh, terserah yang pimpin ya. Oke, Oke. baik. Eh, kita akan mengawali eh, PA ini dengan bersama-sama membaca dari Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1 sampai 8 ayat 3. Saya minta tolong Fionita apakah bisa membacakan? Cukup panjang nggak? Review. Kita baca nggak, View? Ayat 1 sampai 7. Ya, Ya, 7. Hakim-hakim 7. Hakim-Hakim 7. Ya, Ayat 1. ayat 1 sampai 10 ya. 1 sampai 8 dia kalau mana Ya. tuh di sini. Oh ini Review. Gideon menyerbu orang Midian. Gideon mengusir musuh. Hmm. Adapun Yerubbaal itulah Gideon bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya dekat Bukit Mori, di dekat di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel membanggakan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Hanya dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 20 ribu orang dari rakyat itu dan tinggallah 10 orang itu. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air. Aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu? Inilah orang yang akan akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan kau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun, minum air. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidah seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon,
Menghirup itu akan kuselamatkan kepadamu dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Kediamannya tuh 8 sampai 8 ayat 3 dia. Allah yang telah menyerahkan kedua raja Midian itu, yakni Oreb dan Zeeb, dalam tanganmu. Apa yang telah dapat kucapai jika dibandingkan dengan kamu? Setelah ia berkata demikian, maka redalah marah mereka terhadap dia. Tuh, Terima 8. kasih Fionita untuk Will. pembacaannya ya. Terima kasih. Kita akan belajar dulu dengan melihat sebuah pepatah. Nah, pepatah ini diucapkan oleh Napoleon Bonaparte. Nanti saya minta bapak-bapak, ibu-ibu, saudari menanggapi ungkapan ini. Napoleon Bonaparte ini mengatakan sebuah quote. Quote-nya berbunyi, keberanian bukanlah memiliki kekuatan untuk berjalan terus. Keberanian adalah berjalan terus ketika engkau tidak memiliki kekuatan. Itu quote yang ditulis oleh Napoleon Bonaparte. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, dari pepatah ini kira-kira apa yang Bapak Ibu maknai? Silahkan yang mau menyampaikan pendapatnya. Keberanian itu dikatakan oleh Napoleon bukanlah memiliki kekuatan untuk berjalan. Keberanian adalah berjalan terus ketika engkau tidak memiliki kekuatan. Mari silahkan, langsung open mic. Silakan Bapak Ibu. Mari, silahkan. Quote ini apa artinya buat Bapak Ibu, saudara-saudari semua? Pak Gunawan silakan Pak. Mari Pak Ya, Gunawan. terima kasih Ya. Pak Jarwo. Ya, Pak Oke. Pendeta Wisnu, kalau menurut saya ini sikap mental yang penting, bukan kekuatan fisik, tapi sikap mental yang penting untuk bisa berjalan terus, walaupun tidak kuat gitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Gunawan. Ya. Sikap Kasih mental. Gunawan. Oke, silahkan. Kalau ada yang lain, sikap mental untuk bisa berjalan, bukan masalah fisik. Oke. Mari yang lain, silahkan. Monggo, Pak. Pak, silakan Pak Mahendra. Gimana Pak Jarwo? Ke Pak Mahendra kayaknya mau, Oh ya, mari Pak Mahendra. silakan. Saya memang bukan yang memiliki kekuatan, tapi yang memiliki kebenaran. Hmm. Jadi kalau dia sudah benar, ya, terutama benar karena firman itu dianggap sudah benar, dia sudah berjalan pada kebenaran itu, ya, dia tidak akan merasa takut lagi, Oke. apapun resikonya. Jadi keberanian itu terkait dengan benar. Betul. Ya. Oke, ya, terima kasih Pak Mahendra. Jadi Sumpah Pak ya Bapak Ibu. Gunawan tentang mental, Pak ini Jarwo, kebenaran benar. Mari silakan yang ingin berbagi. Pak Jarwo. Samsul silakan. Aku ya, Ya Ya, Pak Samsul silakan. silakan. ya untuk berjalan terus kekuatan, keberanian yang lebih diutamakan, bukan kekuatan. Itu Pak Wisnu. Oke, terima kasih. Ibu Terima Yudis kasih Pak. mau berpendapat, silakan Ibu Yudis. Ya, saya keberanian kalau karena saya memiliki
pedoman, ya pedoman saya berjalan dalam kebenaran dan dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi karena tahu benar, kalau saya ya enggak mau jalan itu, mau jalan yang benar dan selalu ingat mohon pimpinan Roh Kudus. Itu kalau saya. Terima Terima kasih, kasih, Bu Bu Yudis. Yudis. Pak Wisnu, saya nyumbang. Oh, silahkan, Pak. Ya, kalau orang berjalan terus karena mempunyai kekuatan, itu wajar. Itu bukan berani. Itu wajar dan mungkin sudah masuk dalam perhitungannya. Saya punya kekuatan untuk lakukan itu. Tapi ketika terus berjalan, meskipun dia tidak mempunyai kekuatan, itu betul-betul keberanian. Sebuah perjuangan akan kepercayaan, akan keyakinan, akan apa tadi ya? Akan sesuatu yang diyakini gitu, Pak Wisnu. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Ini menarik semua. Jadi ada mental, ada kebenaran, ada keyakinan. Ini quote yang disampaikan oleh Napoleon Bonaparte, seorang yang revolusioner, seorang yang memiliki pengaruh besar di Eropa, dan seorang yang memiliki keberanian untuk melakukan perubahan-perubahan. Nah, apa kaitannya dengan Gideon? Kan nanti. Apa kaitannya dengan hakim-hakim pasal 7 ayat 1 sampai pasal 8 ayat 3? Kita akan berbicara tentang Gideon. Seorang yang pada awalnya dianggap sebagai penakut, pecundang, namun pada akhirnya berubah menjadi seorang yang pemberani dan membawa perubahan. Kita akan sedikit mengulik lagi tentang siapa Gideon itu. Nama Gideon. Gideon itu artinya Tuhan menyertai engkau. Jadi kalau kita membaca dalam kitab Gideon secara umum ini ya, dikisahkan dalam Alkitab ini tentang orang-orang yang kurang percaya diri, namun dipilih oleh Allah, yang salah satunya adalah Gideon. Gideon salah satu hakim, atau dalam bahasa Ibrani itu Sofet, yang dipilih oleh Allah saat Israel ditindas oleh bangsa Midian, bangsa yang besar, sementara Israel itu kecil. Dan tugas hakim ini melindungi Israel dari ancaman musuh-musuhnya. Dan ironis ya, Allah kok memilih orang yang tidak percaya diri. Nah, ini kadang-kadang kita tidak tahu ya, cara Allah memilih itu seperti apa. Namun yang jelas dituliskan dalam kitab suci, dalam Hakim-Hakim, bagaimana Allah itu berkenan untuk memilih Gideon, orang yang kurang percaya diri, namun ditetapkan oleh Allah untuk melindungi. Nah, ini uh, sesuatu yang menurut ukuran manusia yang nggak pas. Lah orang nggak pede kok disuruh melindungi, lah gimana kan itu ya. Dan ini rupanya kalau kita membaca dalam teks-teks Alkitab itu ya, kisah-kisah serupa juga sama dengan Musa. Kisah pengutusan Gideon ini serupa dengan Musa. Kalau Musa ini seorang peternak, Gideon seorang petani. Jadi profesinya berbeda ya. Dan dalam kitab suci, dalam kitab Hakim-Hakim, kalau kita membaca dari pasal 5, 6, ya, pasal 6, maaf, kita menemukan bagaimana malaikat Tuhan menjumpai Gideon yang sedang mengirik gandum di bawah pohon tarbante dengan sapaan, Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Ini ketika sebuah bangsa, yaitu Israel, berhadapan dengan bangsa lain, Midian, Allah menetapkan seorang petani yang secara strata sosial
dia tidak dianggap. Ya, ini kalau kita mencermati, Gideon ini bukan orang yang tadinya dikenal oleh banyak orang karena memang dia orang yang tidak percaya diri, orang yang minder. Tapi Allah melalui malaikat menyapa dia dengan mengatakan, Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Ungkapan hai pahlawan yang gagah berani, ini kalau dalam bahasa sekarang ini mengandung sebuah tindakan apresiatif. Jadi Allah mengapresiasi. Allah memberikan kepercayaan. Allah memberikan kepada orang-orang yang menurut ukuran dunia tidak masuk hitungan, tapi di mata Allah, tiap orang bisa menjadi pribadi yang diperhitungkan oleh manusia. Karena semua orang berharga di mata Allah. Maka kata Gideon itu artinya Tuhan menyertai engkau, dan ketika malaikat menjumpai Gideon, sapaan itulah yang pertama kali dikatakan. Tuhan menyertai engkau. Selanjutnya, kalau kita mengulik lagi lebih dekat dalam Alkitab, Gideon ini ya, ketika malaikat itu mendatangi Gideon, dia utusan Tuhan, tadi menyampaikan salam, Tuhan menyertai engkau. Nah, ini ternyata ungkapan Tuhan menyertai engkau itu juga disampaikan oleh malaikat kepada Maria ketika utusan Bapa Kristus itu akan datang ke dunia. Dan sampai sekarang salam itu kita liturgikan. Jadi kalau kita kebaktian ada votum dan salam, kan setelah kita votum, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan seterusnya. Kemudian kita menjawab dengan nyanyian amin, amin, amin. Setelah itu ada salam. Tuhan besertamu, dan kita menjawab dan beserta saudara juga. Jadi salam yang diucapkan oleh umat saat ini dalam ibadah itu kalau dirunut itu ya dari sini nih. Dari ungkapan malaikat kepada Gideon, kemudian ungkapan yang sama disampaikan oleh malaikat pada Maria, dan saat ini kita mengungkapkan itu. Artinya apa? Salam itu menjadi pewahyuan identitas diri Allah sendiri. Tuhan sebagai Dia yang selalu menyertai ketika manusia merasa sendiri. Jadi dari ungkapan salam Tuhan kepada Gideon itu juga sampai sekarang masih dialami. Allah yang sama, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub itu adalah Allah yang selalu menyertai. Kita mengenal kata Immanuel, Allah yang beserta kita. Dan Allah yang beserta kita itu adalah Allah yang sejak dari mulanya menyertai kita. Nah, ketika malaikat itu meminta pada Gideon supaya menjadi pahlawan, supaya ia berperang melawan orang Midian, ini dia bertanya kepada malaikat itu gini pertanyaannya. Jika Allah Maha Baik, mengapa kejahatan tetap ada? Nah, ini semacam gugatan ya. Gugatan dari Gideon kepada Tuhan. Katanya Tuhan itu Maha Baik, tapi kok mengapa kejahatan itu tetap ada? Maka dalam Hakim-Hakim pasal 6, sebelum kita membahas Hakim-Hakim pasal 7, kita menemukan Tuhan tidak menjawab gugatan Gideon. Ia hanya memberi pesan pada Gideon agar menjadi penyelamat bagi Israel dari cengkraman orang Median. Kepada Gideon, Tuhan ingin katakan, udahlah kamu tidak usah bertanya tentang hal itu. Fakta yang terjadi adalah bangsamu mengalami penderitaan.
Kalau kamu mempertanyakan, memperdebatkan mengapa orang menderita, orang tidak akan tertolong. Lebih baik bertindaklah mengatasi penderitaan itu. Nah, itu yang disampaikan oleh malaikat kepada Gideon, supaya Gideon itu tidak berlarut-larut berdebat tentang mengapa penderitaan itu ada. Nah, ini yang dikatakan oleh Tuhan pada Gideon ini sekarang ini kita kenal dengan ungkapan yang bagus sekali yang saya senang ini. Daripada mengutuki kegelapan, lebih baik menyalakan lilin. Gideon itu mewakili kita. Dalam situasi sulit, dalam penderitaan, banyak orang sibuk mencari-cari siapa yang salah, mengapa ini terjadi, kok bisa, apa masalahnya. Dan ini orang terjebak pada pencarian akan kesalahan. Nah, maka biasanya ujung-ujungnya akan mencari siapa yang salah. Nah, kalau ada siapa yang salah, tentu tidak ada orang yang mau dipersalahkan. Ya. Orang akan saling lempar tanggung jawab, orang saling lempar kesalahan, dan tidak akan pernah ada solusi yang terbaik. Orang saling mengutuki. Maka ini benarlah ungkapan yang berbunyi, daripada mengutuki kegelapan, lebih baik menyalakan lilin. Sebab dengan cara itulah kita akan lebih bertanggung jawab terhadap realitas. Kita bisa menjawab realitas. Kita akan mencoba untuk menemukan jawab tanpa perlu saling mempersalahkan. Itulah yang dikatakan oleh malaikat kepada Gideon, sehingga pada pasal yang ketujuh kita membaca ini perutusan Tuhan kepada Gideon. Untuk mengutus, maka Tuhan memberikan tanda dan mukjizat dengan tujuan supaya penyelamatnya bisa terwujud. Bagi Gideon, ya, tanda dan mukjizat itu sebagai bentuk penyertaan bagi sosok yang tidak percaya diri. Nah, ini di pasal 6 kita melihat bagaimana Tuhan memberikan kepada Gideon tanda dan mukjizat itu ketika Tuhan memerintahkan Gideon menghancurkan mezbah Baal. Mezbah itu milik orang tuanya. Dengan dibantu oleh 10 orang hambanya, Gideon menghancurkan mezbah berhala di waktu malam. Masyarakat yang tahu kejadian itu marah karena mereka sama-sama menyembah berhala. Yoas, orang tua Gideon, membantunya dengan berkata, kamu mau berjuang melawan Baal, atau kamu mau menolong dia? Jika Baal itu adalah Allah, ia akan membela dirinya setelah mezbahnya dirobohkan orang. Nah, ini pertobatan dari Yoas, orang tua Gideon ada di situ. Ketika ia melihat sesembahannya, berhala-berhala itu tidak bisa melawan Gideon dan hancur, maka orang tua Gideon mengatakan, jika Baal itu Allah, ia akan membela dirinya. Tapi yang terjadi tidak seperti itu. Nah, disitulah maka keberanian Gideon menghancurkan Baal membuat dia mendapat sebutan Yerubaal. Biarlah ia berjuang melawan Baal. Nah, itulah yang kemudian dikatakan dalam Hakim-Hakim pasal 7 ayat yang pertama yang tadi dibacakan oleh Fionita. Yerubaal yakni Gideon. Nah, jadi mengapa nama Gideon itu juga disebut Yerubaal, karena keberanian Gideon untuk melawan
Baal. Keberanian itu bukan muncul dari dirinya sendiri, melainkan dari Allah. Sebab apa? Musuh-musuh Israel itu banyak. Musuhnya selain Baal-Baal yang disembah oleh Israel, itu juga Median dan juga orang Amalek. Ketika Tuhan menyuruh Gideon untuk berperang melawan bangsa itu, dia ragu. Karena dia ragu-ragu, maka dia mencari dukungan. Dia memilih 32.000 orang untuk membantu. Namun Allah tidak menyetujui jumlah itu. Gideon mengurangi menjadi 10.000 orang. Namun di mata Allah masih terlalu banyak. Allah mengurangi 9.700 orang, tinggallah 300 orang. Meskipun Gideon ragu dengan jumlah itu, ia menyerahkan pada Tuhan. Bagaimana cara Allah menyeleksinya? Dari 32.000 menjadi 10.000 menjadi 300 orang. Allah memilihnya. Dikatakan oleh Allah kepada Gideon, rakyat yang bersamamu itu terlalu banyak bagiku untuk menyerahkan orang Median ke dalam tangan mereka. Jangan sampai orang Israel memegahkan diri di hadapanku dan berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Sekarang serukanlah rakyat, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Angkat kaki dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggal 10.000 saja. Tujuannya mengapa kok Tuhan memilih menjadi sedemikian kecil itu? Karena dia punya rencana. Bagi Gideon, dia ingin menyelamatkan bangsanya dengan kekuatannya sendiri, namun bagi Allah bukan itu. Allah sengaja untuk menyeleksi dengan jumlah yang kecil. Supaya apa? Supaya bangsa ini tidak menjadi sombong. Kalau mereka menang, mereka mengatakan, loh ini kan aku bisa toh, aku punya kekuatan. Rancangan Tuhan bukan rancangan manusia. Gideon merancangkan sejumlah itu, namun itu bukan rancangan Tuhan. Bagi Tuhan, jumlah itu sebetulnya bukanlah sebuah hal yang perlu diperhitungkan. Sendiri pun Tuhan bisa sebetulnya. Ia mampu untuk menghancurkan bangsa Median. Namun ia ingin melibatkan. Mengapa tidak semua orang terlibat? Karena supaya Israel tidak meninggikan dirinya. Maka Allah menyeleksi. Ia menyeleksi dengan cara tadi. Setiap orang yang dari 10.000 itu diminta untuk turun ke air. Setiap orang yang menjilat air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, itu yang dipilih. Dan orang yang menjilat air dengan membawa tangannya ke mulut, jadi dengan minum dengan tangannya, itu tidak dipilih. Mereka yang minum dengan menjilat air itu, mengapa dipilih? Karena mereka ini orang yang waspada. Mereka akan berangkat perang, maka harus waspada. Kewaspadaannya adalah sambil memegang senjata, mereka minum di air tanpa dengan menggunakan tangannya. Mereka orang-orang yang oleh Allah dianggap sebagai orang-orang yang siap dalam keadaan apapun. Sampai minum pun dengan menggunakan mulut langsung. Maka 300 orang itu dipilih oleh Allah untuk melawan bangsa Median yang besar. Ini sebuah mission impossible. Pak Wisnu, Ya, sorry, mau koreksi. Kebalik. Orang yang minum langsung dengan mulutnya itu yang ditolak, tapi yang minum dengan tangan itu yang dibawa. oh gitu ya, sebentar Iya, ya. orang yang nyosor langsung itu
dengan mulutnya, yang menjilat seperti anjing itu ditolak. Tapi yang Oh iya, nyedok, iya, iya, yang iya. minum Saya salah itu yang baca ini. diajak. Silakan Pak. Ya, makasih Pak koreksinya. Ini orang yang menjilat air dengan membawa tangannya masuk ke mulut. Oh, 300 orang ya. Wah, ini saya salah baca ini tadi ini. Ya, tapi intinya begini. Terima kasih Pak. Intinya, ini sebuah mission impossible. Dan setiap kita itu juga punya pengalaman-pengalaman mission impossible. Jadi, mission impossible itu adalah misi yang menurut ukuran manusia itu adalah hal yang mustahil. Nah, dari sini mungkin Bapak Ibu sudah punya pengalaman mission impossible dalam kehidupan Anda. Nah, mari saya persilahkan bagi yang ingin bercerita. Apa mission impossible yang menurut pengalaman Bapak Ibu ini sesuatu yang apa namanya tidak mungkin terjadi, tapi itu dilakukan, itu terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu saudara semua, seperti 300 orang yang dipilih oleh Allah ini. Mari, silakan. Yang ingin cerita pengalaman mission impossible Anda. Mari Bapak Ibu, ada yang mau sharing? Silakan. Mission Impossible. Seperti, ya mari, silakan Pak Gunawan. Pak Gunawan, monggo. Belum di Unmute dulu Pak. unmute, Ya, ya silakan Pak. unmute. Ya, terima kasih Pak Darwo, terima kasih Pak Oke. Wisnu. Saya ada pengalaman begini. Tahun 90 itu saya berkantor di gedung Pasar Pagi Mangga 2. Saya Hmm. konsultan paten Pak Wisnu. Kantornya itu kecil gitu ya. Eh, Kemudian setiap awal bulan itu kami berdoa, ya Tuhan, kalau Engkau berkenan berilah kantor yang lebih besar ruangnya begitu. Rumah saya di Pondok Indah. Waktu itu Pondok Indah Office Tower itu baru satu. Saya kok lewat situ, aduh, kalau punya kantor di situ kok kelihatannya enak gitu ya. Tapi mimpi pun nggak berani waktu itu, eh, Pak Pendeta. Kok bisa dari Pasar Pagi Mangga 2 mau berkantor di Wisma Pondok Indah gitu. Nggak berani mimpi. Beraninya berdoa aja setiap awal bulan gitu. Saya ketemu dengan dicari oleh orang Inggris, lawyer Inggris, karena mereka mau buka cabang di Jakarta gitu. Sudah apa menemui beberapa orang nggak cocok, cocoknya sama saya. Akhirnya kami jadi pindah ke Pondok Indah Office Tower 1, Pak Wisnu. Nah, itu suatu mission impossible tapi dibuat menjadi possible oleh Tuhan. Ya begitu, Ya, terima kasih. Terima terima kasih Pak kasih Pak Gunawan. Gunawan. Silakan Pak Wisnu. Mimpi aja nggak berani ya. Sesuatu yang impossible. Dengan doa, ternyata ada cara Tuhan yang luar biasa yang menggerakkan hati. Orang Ya. yang tadinya belum dikenal gitu ya. Iya. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang mau cerita lain lagi. Mission Impossible Anda. Ada Bapak Ibu yang lain silakan. Pak Samusir itu kelihatannya mau senyum-senyum. Mari Silakan Pak Pak Samusir. Samosir. Belum ada. Pengalaman. Terlalu Oh, belum banyak. ada. Mari. Oke. Terlalu banyak. Ayo, Mission Maaf, Impossible. Pak Mahendra itu. Pak Mahendra itu ada itu. Ayo, tembak-tembakan. Saling tetanggaan, tembak-tembakan. Eh, Apa Mission Impossible Anda Pak dari Tom, adakah pengalaman tadi? Mission Impossible yang ingin dibagikan, Pak Tom? Oke, nanti sambil jalan ya. Ya, silakan Pak Wisnu. Ada banyak hal yang
dalam kehidupan kita itu seperti Gideon. Itu sangat tidak mungkin menurut ukuran manusia. Median sebuah bangsa yang besar. Maka benarlah yang dikatakan oleh Pak Gunawan. Dari impossible menjadi I am possible. Ini dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan 300 orang yang menjelat itu, aku akan menyelamatkan kamu dan menyerahkan orang Median ke dalam tanganmu. Tetapi rakyat yang lainnya boleh pergi ke tempatnya masing-masing. Ke-300 orang itu mengambil bekal dan sangka kalah dari rakyat. Lalu Gideon menyuruh seluruh orang Israel pulang ke kemahnya masing-masing. Tetapi ia menahan 300 orang itu. Adapun perkemahan orang Median berada di bawah lembah. Ini tadi kita menemukan bahwa sesuatu yang impossible diubah menjadi I am possible. Dilakukan oleh Allah sendiri melalui Gideon, melalui 300 orang itu. Dikatakan, melalui 300 orang itu, aku yaitu Allah akan menyelamatkan kamu dan menyerahkan orang Median ke dalam tanganku. Dan ini yang menarik, ke-300 orang itu menyambut yang disampaikan oleh Allah. Impossible menjadi I am possible akan terjadi kalau kita mau bertindak bersama Allah. Kalau kita berdiam diri, maka yang impossible akan tetap menjadi impossible. I am possible akan menjadi sebuah keyakinan buat kita semua untuk melakukan bahwa apa yang dikatakan oleh Allah itu benar adanya. Dan sampai sekarang ini, hal itu masih ada dalam kehidupan manusia, maka keajaiban itu masih ada. Keajaiban itu rumusnya ini dari 3 unsur. Yang pertama percaya, yang kedua cinta, yang ketiga usaha. Dikatakan dalam Alkitab kita, pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab aku telah menyerahkannya ke dalam tanganmu. Percaya. Percaya bahwa Tuhan itu menyerahkan ke dalam tangan Gideon. Tetapi jika engkau takut turun ke sana, turunlah bersama dengan Purah, hambamu, ke perkemahan itu. Lawan dari takut itu adalah keberanian, dan dalam keberanian itu ada pendorongnya, yaitu cinta. Cinta itu mendorong orang untuk memiliki keberanian. Lalu dengarlah apa yang mereka katakan. Sudah itu engkau akan mendapat keberanian untuk turun menjebu perkemahan itu. Lalu ia turun bersama Purah hambanya sampai ke garis pertahanan terdepan di perkemahan itu. Orang Median, orang Amal, dan semua orang dari pintu itu berserakan di lembah seperti belalang banyaknya. Dan unta mereka tidak terhitung banyaknya seperti pasir di tepi laut. Jadi, rumus keajaiban itu masih berlaku sampai sekarang. Keajaiban, mukjizat itu akan terjadi kalau kita percaya bahwa itu akan terjadi. Kalau kita tidak percaya akan sebuah mukjizat, maka kita tidak akan pernah mengalami yang namanya mukjizat. Nah, kita tidak percaya kok mau mengalami, tidak mungkin. Yang kedua ada cinta. Sebuah tindakan yang didasarkan pada cinta pasti akan mengubah menuju kebaikan. Ini sudah terbukti dari berbagai pengalaman, ini empiris. Kalau gerakan kita itu diawali dengan kebencian, itu akan melelahkan.
Dan orang tidak akan pernah bisa langgeng. Namanya kebencian itu tidak punya nilai langgeng, kelanggengan, tidak kekal. Ada usaha, tindakan. Gideon mengalami keajaiban karena ia percaya pada pernyataan Allah. Ia punya cinta kepada bangsanya, punya cinta kepada Allah, dan ada usaha yang dikerjakan. Apa tujuan keajaibannya? Supaya maksud dan rencana Tuhan terwujud. Maka kalau kita baca dalam Injil, apapun yang kamu minta dalam namaku akan diberikan kepadamu supaya Bapa dimuliakan dalam aku. Inilah maksud keajaiban. Kita akan mengalami itu kalau kita percaya, ada cinta, dan ada usaha. Dan keberhasilan Gideon ini berkait juga dengan dukungan dari orang-orang lain. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada orang menceritakan mimpinya kepada temannya, katanya, dengar, aku bermimpi, tampaklah roti jelai yang bundar menggelinding ke perkemahan orang Midian. Ketika sampai di kemah, ditubruknya kemah itu sehingga roboh dan terguling. Demikianlah kemah itu runtuh. Lalu sahut temannya, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian sepenuhnya ke seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Jadi narasi-narasi kesuksesan ini menjadi penting dalam hidup bersama. Kita punya keyakinan untuk berhasil, tapi orang-orang di sekitar kita melemahkan. Orang-orang di sekitar kita itu toksik. Orang-orang sekitar kita itu tidak mendukung. Maka keyakinan kita juga bisa runtuh, kita bisa lelah. Mengapa Gideon menang? Ini juga tidak lepas dari peran komunitas. Pentingnya saling mendukung dalam karya bersama. Mimpi teman-teman Gideon itu menjadi motivasi buat Gideon. Mereka saling menceritakan. Nah, ini saya kira buat kita menjadi penting gitu ya, buat hidup bersama, komunitas yang saling mendukung, memotivasi, mengapresiasi, itu menjadi pendukung keberhasilan yang kuat. Sementara komunitas yang toksik itu akan menghambat pertumbuhan. Gideon merasakan peneguhan dari orang-orang yang bercerita mimpi-mimpi mereka. Nah, bagi kita sekarang, ini penting juga untuk mengaitkan dengan mimpi bersama dalam komunitas. Mimpi bersama dalam komunitas itu perlu dikumpulkan untuk diijawantahkan. Kita perlu untuk mencari hal-hal yang positif, narasi-narasi atau cerita-cerita yang positif untuk mendukung karya bersama. Sebab dengan begitulah maka kita saling meneguhkan untuk mencapai impian menjadi kenyataan. Dan ini dalam tindakan ada strategi yang luar biasa. 300 orang yang dipilih itu mengikuti kepemimpinan Gideon. Pada waktu ketika 100 orang itu meniup sangkakala di seluruh perkemahan Tuhan, membuat pedang setiap orang diarahkan kepada temannya, ini pedang orang Midian. Lalu pasukan itu melarikan diri sampai ke Bet-sita, ke arah Zarera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Abad. Gideon memerintahkan supaya 300 orang itu meniupkan trompet, memecahkan buyung. Buyung itu semacam apa ya, bejana, bawa air, menyalakan obor. Itu membuat tentara Midian kebingungan
dan mereka pada akhirnya saling membunuh di antara mereka. Tidak ada pedang orang Israel yang berlumuran darah karena orang-orang Midian itu saling membunuh di antara mereka. Gideon, sang leader, punya strategi. Nah, ini juga penting buat kita. Leadership menjadi faktor yang penting dalam keberhasilan, karena seorang leader itu akan punya dream, akan punya mimpi, dan dia punya strategi untuk mewujudkan mimpi. Namun dalam kisah ini yang tidak dikatakan oleh hakim-hakim, di balik kesuksesan itu ada Allah yang bekerja. Ada strategi seorang leader, namun penentunya adalah Allah sendiri. Manusia berusaha, Allah yang menentukan keberhasilannya. Maka disinilah kita membaca Gideon itu siapa? Dia penakut yang diubah menjadi pemberani. Dia awalnya seorang pecundang karena dia ingin lari dari panggilannya menjadi seorang pemenang. Ini menunjukkan pada kita, meskipun kecil, namun disertai oleh Allah menjadi gerak kreatif minority. Ini kata Arnold Toynbee. Kreatif minority itu adalah perubahan yang dibuat oleh orang-orang atau komunitas yang kecil. Dari lingkungan yang kecil. Dari sesuatu yang dianggap kecil. Jadi minority itu sesuatu yang kecil, bisa dari sisi iman, dari sisi apa namanya, keberanian, tekad, sesuatu yang kecil di tengah-tengah majority yang digerakkan secara kreatif. Gideon dan 300 orang itu kecil jika dibandingkan dengan orang-orang Midian. Namun, karena mereka disertai oleh Allah, mereka menjadi kreatif. Ada gerak yang kreatif. Sehingga perubahan itu terjadi sebagai akibat dari kreativitas, keberanian bermimpi bersama Allah, saling mendukung dalam komunitas, dan juga kepemimpinan yang mengandalkan Tuhan, sehingga setiap strategi yang ada di dalamnya menjadi sumber kekuatan, sumber motivasi menuju keberhasilan. Nah, itu paparan dari Gideon 7 ayat 1-8 ayat 3. Maka dari sini ada 3 panduan untuk kita berbincang-bincang. Berdasar kisah Gideon mengusir musuh dalam Hakim-Hakim 7 ayat 1-8 ayat 3, ini apa maknanya bagi Anda? Yang kedua, bagaimana menerapkan makna itu dalam kehidupan Anda, dan apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan hidup sesuai rencana Allah. Gitu Pak Jarwo dan Bapak Ibu, saudari semuanya. Terima kasih Pak Wisnu. Iya Pak. Pemaparan yang sungguh komprehensif. Bapak Ibu, meskipun kelihatannya tidak seperti yang biasa, tapi ini bisa menjadi bentuk bagi kita dalam ber-PA juga. Pak Wisnu karena memang ilmuwan gitu ya, dia menyiapkan yang seperti ini. Tetapi itu tidak membuang apa yang menjadi kebiasaan kita untuk mengajukan pertanyaan. Bagi siapa yang ingin bertanya, ingin sharing, dipersilakan. Mau menjawab ini juga dipersilakan. Mari Bapak Ibu, waktunya kami siapkan, kami berikan.